Suryane sampun surup dinane mangkin mupet gelis rawa petang ada kesinamian rebutan pekarian Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Sehingga sampai saat ini, hari ini, kita tetap merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Secara khusus pada malam ini, kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga kita masing-masing untuk beribadah menutup hari kita. Sebab kita percaya hari ini telah kita lewati dengan sukacita dan rasa syukur karena kasih Tuhan. 2 ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam ibadah tutup hari kita pada hari ini, Sabtu 14 Mei 2022, terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Firman Tuhan yang kedua terdapat dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti setuju dan percaya bahwa Tuhan memiliki sifat kasih. Merasakan kasih Tuhan itu tidak sulit, bahkan sangat mudah sekali. Misalnya, saat sakit penyakit kita disembuhkan, saat usaha kita lancar, saat kita naik jabatan, dan lain sebagainya. Dengan mudah pasti kita akan mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Selanjutnya, bagaimana jikalau hal sebaliknya terjadi? Saat sakit penyakit tidak kunjung disembuhkan, saat usaha kita tidak lancar, saat kita tidak naik-naik jabatan, dan lain sebagainya. Masihkah kita mampu berpikir atau berucap bahwa Tuhan mengasihi hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan yang kita baca hari ini berkata bahwa kasih Tuhan tak habis-habisnya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini adalah tulisan yang disampaikan oleh penulis kepada umat yang sesungguhnya sedang ada dalam penderitaan. Mereka begitu menderita karena tidak setia kepada Tuhan. Banyaknya permasalahan dan penderitaan yang dialami tentunya membuat kehidupan umat begitu berat, bahkan membuat mereka berputus asa. Tetapi penulis tidak mau berfokus pada masalah yang dialaminya. Malah sebaliknya, dalam situasi yang sulit, mau mengajak umat untuk melihat dan mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar kepada mereka,
Penderitaan dan hukuman yang Tuhan berikan bagi mereka bukan sebuah hukuman yang bertujuan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengajar mereka menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Paulus dalam pelayanannya juga tidak mudah. Kita ketahui bersama bagaimana Paulus ditolak, dibenci dan dipenjara, bahkan hampir dibunuh. Ada banyak orang yang berusaha untuk menghalangi pelayanannya. Ada banyak orang yang ingin mematahkan semangatnya. Pada kenyataannya, Paulus sedikit pun tidak gentar dan tetap semangat melayani Tuhan. Imannya kepada Tuhan yang kuat membuatnya tidak lupa akan kasih Tuhan, walaupun harus bertaruh nyawa demi memberitakan kasih Kristus kepada semua orang. Kasih Tuhan yang besar menguatkan dan memampukan Paulus dalam melakukan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau sampai saat ini kita masih berdiri tegak di tengah-tengah persoalan dan permasalahan kehidupan yang kita alami, itu semua bukan karena kuatnya kita, itu semua bukan karena hebatnya kita, itu semua bukan karena gagahnya kita, semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam situasi berat yang harus dilalui oleh manusia, pasti ada banyak orang yang menyerah, pasti ada banyak orang yang putus asa. Tetapi tidak demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita mengingatkan kita bahwa dalam situasi paling sulit pun Tuhan tetap ada mengasihi kita. Tidak ada putus asa bagi anak-anak Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan sangat mengasihi kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, dengan kasih-Mu itulah yang akan menguatkan perjalanan kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Kami bersyukur ya Allah, mempunyai Allah yang penuh dengan kasih, yang sanggup menolong dan menopang kehidupan kami. Terpujilah Kristus. Inilah doa kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Biarlah kita terus dikuatkan dalam kehidupan keluarga kita, pribadi, dan dimanapun kita berada. Sebab kita percaya Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.